Oke, sekarang titrasi basa kuat oleh asam kuat. Jadi, kalau basa kuat oleh asam kuat ini sama juga. Jadi ada 4 keadaan. Jadi yang sebelum titrasi dimulai, di mana pH larutan ini akan sama dengan pH basa kuatnya. Lalu setelah titrasinya berlangsung dan sebelum tercapai titik ekivalen, di mana pH larutan sama dengan pH basa kuat yang tidak bereaksi dengan asam kuat. Kemudian diikuti dengan pH saat titik ekivalen yang sama dengan 7 kan ini kuat-kuat ya. Dan pH saat melewati titik ekivalen, di mana pH-nya sama dengan asam kuat yang berlebih. Oke, contoh. Nih, hitunglah pH larutan selama titrasi 50 mili NaOH 0,05 molar dengan 0,1 molar HCl. Setelah penambahan HCl sebanyak, nah ini udah dikasih tahu ya, ini volumenya kita mau tambahin ada ini. Tuh 2, 3, 4. Ada 0 mili, 10 mili, 25 mili, 30 mili. Ya tinggal dikerjain aja. Kita cari tahu dulu pertama kali. Titik ekivalen pada saat volume HCl-nya berapa gitu. Ini kan NaOH 0,05 molar, HCl-nya berapa gitu titik ekivalennya. Berarti kan tinggal kita bagi 2 aja, 25 mili HCl-nya gitu. Nah, kita bikin keadaan 1, pH larutannya saat sebelum HCl ditambahkan. Nih, penambahan 0 mili HCl. Coba ya kita bikin di grafikin lah biar bagus. Mana dia? Ini aku kirimin linknya ya kalau kalian mau bikin juga. Aku kirim di chat box. Nah, tara, itu dia. Oke. Oke, ini agak butuh lebih gede sih ukurannya. Oke, ya beginilah. Nah, di sini titrasi 50 NaOH dengan HCl. Nah, ini kita swab. Berarti yang di titrannya adalah asam kuatnya, di analitnya adalah basa kuat. Terus kita cari tahu nih larutannya berarti kita atur nih. 50 mili NaOH, titrannya kan HCl. Berarti kita mau bikin berapa nih? Mungkin sampai 30 mili kan HCl-nya, berarti 30 mili. Lebihin lah 35, jadi bagus titrasinya. Terus konsentrasi HCl-nya 0,1. Analitnya NaOH 50 mili, benar. Habis itu konsentrasinya 0,05. 0,05. Oke, nah ini ya. Terus grafiknya pH max-nya aku mau bikin 14, pH min-nya 0, volume max-nya 40, 50 aja lah biar kelihatan. Oke, terus ini kita bersihkan, kita draw curve. Nah, oh kurang panjang ya, berarti kita ambil aja volume max-nya, enggak ada yang, oke larutannya sampai, jangan 35 aja deh, biar kelihatan bagus. Nah, gini, terus kita clear dulu, kita baru draw curve. Nah, nih, kelihatan ya, ini grafiknya ya. Ini kalau grafiknya kalian bikin pakai komputer. Kalau mau bikin sendiri ya, di plot aja teman-teman, di plot aja. Nah, pertama kita tulis satu keadaan 1, pH larutan saat sebelum HCl ditambahkan. HCl-nya masih 0 mili ya, di sini 0 mili. Berarti pH-nya gimana nih? Kita hitung dulu OH minusnya berapa, di situ kita bisa ngitung kan pH-nya. Kita dapatkan POH, min log OH minus, OH minusnya 0,05, berarti 1,3, berarti pH-nya 14 min 1,3, jadi 12,7 di sini ya. Kelihatan kan ya ini ya, kelihatan ya. Mana kita ambil warna hijau deh. Nih di sini. Loh. Oh, eraser. Maafkan, maafkan. Nah, ini. Ini di sini ya, 12,7. Oke, terus habis itu, setelah itu, kita lakukan keadaan 2, pH larutan saat sebelum tercapai titik ekivalen. Nih, penambahan 10 mili ya. Kita tulis nih penambahan 10 mili. Penambahan 10 mili di sini. pH-nya berapa? Kita hitung. Berarti gimana nih pH-nya kita ngitungnya? Tinggal massa yang basahnya dikurang, mol basah dikurangi mol asam, dibagi volume asam tambah basah. Berarti berapa nih? 0,05 kali 50 dikurangin 0,1 kali 10 dibagi 50 mili tambah 10 mili. Oke, terus habis itu ya udah dihitung ya. Kita hitung berarti 0,025 molar. Berarti POH-nya min log 0,025 molar dikali sama dengan 1,6, pH-nya 14 min 1,6 sama dengan 12,4, masih di sini lah. Oke. Lalu yang keadaan 3, pada saat tercapai titik ekivalen di sini diminta penambahan 25 mili HCl. Ya udah di sini masukin aja 25 mili di sini. 7 ya pasti pH-nya. Nih. Terus dan yang keempat adalah saat melewati titik ekivalen. Penambahan 30 mili HCl. Nah, kalian hitung juga nih. Jangan lupa ya, ini
spasi asam dikurangi yang basa, terus habis itu dibagi volume asam tambah basa. Ini 0,1 kali 30 dikurangi 0,05 kali 50 dibagi 80 sama dengan 0,00625 H plusnya. Berarti pH-nya main log ini, main log H plus. Jadi 2,2. Oke, di sini ya, di 2,2. Oke. Nah, sebenarnya 4 grafik ini tuh kurang bagus kalau empatnya 4 titik doang ya. Kita bersihkan ya misalnya. Coba kita clear. Kurang bagus nih. Gimana coba kita bikin grafiknya? Ntar bisa salah-salah. Kayak ini. Ntar dia bisa kayak begini doang nih. Nah, nggak tahu kan, nggak jelas nih, mungkin nggak jelasnya. Jadi kita harus minimal tadi kalau misalnya kita mau bikin grafiknya, kita harus bikin titik lagi nih di sebelum titik ekivalen. Misalnya kita mau bikin di berapa ya? Di volumenya kan titik ekivalennya tadi kan penambahan 25 mili, berarti di volume 20 lah. Oke, kita bikin yang di volume 20. Ini volume 20 berapa pH-nya? Misalnya di sini lah. Nih, aku butuh bantuan ini sih, grafnya sih. Oke, kurang naik berarti. pH-nya kurang naik. Kita hitung aja pH-nya berapa. Ini dimasukin nih, di 20 nih berapa pH-nya. Nanti habis itu setelah 30 mili, ini tambahin lagi berapa, 10, misalnya di 40 gini. Nah, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 garis, 6 titik ini tuh ya cukup lah untuk kita masukkan dalam suatu bikin grafiknya gitu. Jadi kita tinggal bikin, udah kan ada 3 titik kayak gini. Coba ini aku coba mulai bikin garisnya. Ini ya garisnya atau warna merah kayak tadi ya. Nih, ini satu. Nah, ini satunya kayak gini nih. Satu, terus ini ada 2, garis kedua. Dan garis vertikal. Ini. Barulah kita setelah itu kita gambar curve-nya. Tada. Nah, bagus kan? Nah, jadi kayak lebih teratur gitu. Nah, kita ada bantuan garisnya ini. Jadi kalau waktu kalian gambar grafiknya itu tinggal bikin kayak gini. Seret gitu. Jadi yang apa ya mah, yang agak luas gitu lah mungkin ya. Tuh, baru kita hapuslah garis bantunya ini. Oke, paham ya? Ini garis bantu aja ya. Nah, jadilah grafik literasi yang kita mau. Titik-titiknya kita bisa kasih tanda-tanda gitu. Oke, sekarang giliran kalian. Nah, sekarang aku mau pakai parutan literasi ya. Ini kalian literasi dulu ya, bentar, bentar. Nah, kalian boleh cek pakai yang website yang aku tadi kasihkan. Tapi kalian harus gambar sendiri ya, coba pH-nya. Kan hitung ya pH-nya. Sebenarnya yang paling penting adalah ngitung pH-nya itu tadi. Jadi harus terbiasa. Ini soal yang kedua. Gambarkan kurva titrasi dari apa ya? NaOH deh. NaOH mau berapa ya? 0,1 molar. Titrasi oleh HCl ya, nggak apa-apa lah HCl. HCl 0,2 molar. Aku mau NaOH-nya 100 mili. Enggak banyak. Nah, silakan. Silakan ya teman-teman dikerjakan. Gambarkan kurva titrasi dari NaOH 100 mili. 0,1 molar dititrasi oleh HCl 0,2 molar. Selamat mengerjakan. Ini aku kasih waktu kayak tadi lagi ya 20 menit ya. Sampai jam 10 lebih 20 mungkin. Oke, selamat mengerjakan semuanya.
Oke, oke semuanya udah pada kumpul ya. Kita lihat grafiknya kayak gimana. Nah, ini grafiknya ya. Kita kalau mau konfirmasi pakai ini aja. Nah, jadi langkah pertama kita gambar dulu pH saat titranannya belum ada yang masuk. Jadi murni basa kuatnya aja ya. Nih, 100 mili basa kuat 0,1 molar. Nah, kita lihat di sini. Nih, kita lihat ya di sini ya pH-nya. Nah, kemudian kita bisa masukkan. Ini kan titik ekuivalennya berarti berapa? Di 50 kan, 50 mili ya. Berarti kita bisa masukkan mulai dari 10 boleh di sini. Ini berapa pH-nya. Kemudian yang di 40 juga kita bikin garis lurus nanti ya. Habis itu di 50 berapa ya? pH-nya pasti 7 kan di sini. Terus kita bisa bikin lagi di volume titranya 60 atau mau kasih 70 juga boleh atau 80 juga boleh lah biar agak panjang kayak gini. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis ya. Tarik garis yang bagus yang melewatin ini. Terus ini garis vertikal juga. Nah, sama garis yang horizontalnya. Satu lagi. Nah, gini. Terus habis itu kita gambar. Nih, oke, bentar. Nah, ini dulu. Kayak gini tadi ya, bisa kita draw curve. Nah, selesai. Bagus nanti jadinya. Udah pada bagus sih tadi jawabannya, aku lihat. Nah, ini adalah grafiknya ya, teman-teman, kayak ini. Ini kita bisa hapus garis pembantunya ini. Kita bisa hapus titiknya juga. Kalian bisa menggambarkan pH-nya ya berapa gitu. Atau kan misalnya, kalian bisa tulis pH-nya itu nggak harus di atas kurvanya. Kalian bisa tulis aja di sini nih. Di sini, ini berarti 12, berapa gitu misalnya. Sekarang kasih garis-garis kayak gini. Titik, 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 di pH ini, volume 20. Terus ini garis tarik baris ke bawah juga gitu. Kayak bikin grafik biasa. Ya, itu. Nanti ini yang ini di pH 7 berarti kan bikin garis kayak gini. Jadi sebagusnya aja lah menurut kalian gimana gitu. Nih, terus yang di sini juga atau kalian bikin lagi di sini. Nah, ini pH-nya berapa dihitung ya. Tuh, tarik turun. Udah sih itu. Ya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman ini untuk yang asam kuat, basa kuat. Jadi kita perlu latihan lagi ya setelah ini. Yang sekarang yang asam lemah dengan basa kuat dan juga basa lemah dengan asam kuat. Nah, kayak gini kan bisa bikinnya kayak gini. Nanti di sini ada berapa nilainya 12, habis itu yang ini 7 ya berarti. Ini misalnya 1,8 gitu misalnya pH-nya. Yang ini berapa nih? 1,2 gitu misalnya ya. Ya bisa tarik garis lagi. Gitu. Oke? Ya, gampang ya gambar grafik literasi. Harus bisa. Bisa kok. Aku yakin sekalian semua bisa. Karena tinggal dibikin garis saja. Yang penting ininya juga harus presisi ya. Ini 1 cm, 1 cm gitu kan. Bisa bikin pakai penggaris kan. Ada penggarisnya ya kalian. Gitu. Oke, gua hapus ya. Nah, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang literasi basa kuat oleh asam lemah. Asam kuat, maaf. Basa kuat oleh asam kuat, ada literasi nggak? Ada literasi. Ada komentar nggak? Astaga. Ya, gimana? Ada komentar nggak teman-teman? Atau pertanyaan? Udah jelas belum? Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Yo, udah jelas belum teman-teman? Kalau udah jelas kasih tahu dong. Gimana? Udah jelas belum? Literasinya tadi. Tentang literasi asam kuat, basa kuat, asam kuat. Nah, ada pertanyaan. Titik ekivalennya selalu 7 atau gimana? Kalau misalnya kita punya asam lemah asam kuat basa kuat asam kuat yang kita titrasi, titik ekivalennya 7. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa?
Kenapa kalau misalnya kita punya reaksi asam kuat dengan basa kuat, pH-nya 7 kalau mencapai titik ekivalen? Ya karena kita mengikuti pH air ya nanti jadinya ya. Jadi karena dia sama-sama kuat, jadi pH-nya 7 gitu. Nah, tapi sekarang ketika kita bicara tentang yang diterasi oleh asam lemah atau basa lemah oleh si spesies yang kuatnya, nanti kita lihat titik ekivalennya di pH berapa gitu, oke? Nah, karena dia sama-sama kuat. Terus habis itu pertanyaannya, kalau misalnya kita punya misalnya 2SO4 diterasi sama NaOH, titik ekivalennya ada selalu 7 nggak? Nanti bakal ada 2 titik ekivalen ya kalau misalnya, asam kuatnya itu H2SO4 nih misalnya nih, coba kita lihat ada nggak? Ini sulfat, tartarat, trikloroasetat. Ada nggak ya H2SO4 nih ini hidrogen sulfida, bentar, butarat, format, asam sitrat, ini asam sitrat. Oh, nggak ada sih kayaknya. Oke. Nah, kalau misalnya H2SO4 dia berarti titrasinya nanti akan muncul ada dua kurva ya. Ada dua titik ekivalen nih. Satu, dua gitu. Dan titik ekivalen yang pertama itu di pH 7. Ya, mungkin di pH 7 sekitar 7 gitu. Baru nanti di dekat 7 lah. Habis itu nanti baru nanti agak sedikit naik lagi gitu. Jadi tergantung nilainya. Nah, kita masih yang gampangnya dulu ya, yang kuat-kuat ya. Sekarang kita coba yang lemah kuat dulu ya. Sebelum kita bahas yang poliprotik, kita bahas yang monoprotik dulu ya. Tadi kan kita yang poliprotik ya, NaOH, NaOH. Sekarang kita coba yang monoprotik tapi yang lemah kuat. Nah, kita mulai dari titrasi oleh mana nih nomor 3. Bentar ya, nomor 3. Oke, kelewatan. Asam lemah oleh basa kuat. Nah, di sini sama kayak titrasi asam kuat oleh basa kuat, titrasi basa kuat oleh asam kuat. Pada titrasi asam lemah dan basa kuat juga terdapat 4 keadaan. Sama keadaannya tetap ada 4. Ada sebelum titrasi dimulai, ya ini ya. Lalu saat titrasinya berlangsung, sebelum mencapai titik ekivalen, di mana pH larutan akan sama dengan pH larutan buffer yang terbentuk oleh sisa asam lemah yang tidak bereaksi dengan basa kuat dan garam hasil reaksi asam lemah dan basa kuat. Ya, ini jadi pH buffer. Dan regio ketiga adalah saat mencapai titik ekivalen, di mana pH larutan yang akan sama dengan pH hidrolisis garam hasil reaksi asam lemah dengan basa kuat, gitu. Oke, ini pH-nya adalah pH hidrolisisnya, oke? Jadi nggak 7. Terus habis itu yang 4, saat melewati titik ekivalen nih, regio yang keempat, yaitu ketika pH larutannya akan sama dengan pH basa kuat yang berlebih. Oke, kita sekarang ambil contoh ya. Ini ada gambar grafiknya kok. Bentar, ini aku copy dulu ke sini ya. Jadi kan kelihatan. Nah, ini ya, ini grafiknya di sini. Kita mau titrasi suatu, bentar ya, bentar ya teman-teman. Ini aku atur dulu biar enak kelihatannya. Nah, kita mau mentitrasi suatu, mana nih? Asam asetat 0,1 molar, volumenya 50 mili. Kita titrasi dengan NaOH 0,1 molar. Langkahnya sama juga. Pertama, kita tentukan volume NaOH pada titik ekivalen. Oke, di sini kan 50 mili, 0,1 molar. 0,1 molar berarti volumenya juga 50 mili ya ekivalennya. NaOH, oke, 50 mili di titik ekivalennya. Baru kita masukkan keadaan-keadaannya. Keadaan 1 sebelum penambahan NaOH, nih, pH larutan ini sama dengan pH larutan dari asam asetat 0,1 molar. Gimana cara ngitung pH asam asetat 0,1 molar? Masukkan MRS atau molar-molar reaksi sisa. CH3COH tambah 2O, jadi H3O plus tambah CH3CO minus. Terus nih mula-mulanya berarti 0,1 molar, reaksinya X, X nih. Jadi ini sisanya 0,1 min X, dan X. Hitung aja pH-nya. Jadi Ka, ini pada saat volume NaOH-nya 0 ya, berarti di sini ya. Ka sama dengan CH3O plus kali CH3CO minus, dibagi CH3COH, sama dengan X kuadrat per 0,1 min X, yaitu 1,75 kali 10 min 5. Hitung. Nanti kita dapatkan berarti X-nya sama dengan berapa nih? 1,32 kali 10 min 3. Nah, dapat pH-nya 2,88. Berarti di sini kita bikin nih 2,88 saat volume NaOH-nya 0 mili. Itu yang pertama. Lalu keadaan yang kedua, saat titrasinya berlangsung dengan penambahan, terserah ya, kan tadi 50 ya. Kita bisa tambah 10 dulu sama tambah 40 nih. Tapi di sini yang 40 nggak dikasih tahu. Ini cuma yang penambahan 10 aja. Nih, pada saat penambahan 10 mili NaOH nih, 10 mili. Berapa? 10 mili. Kita berarti hitung pH-nya sama dengan pH buffer ya. Masuk memus ke Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa tambah log
si CH3CO- per CH3COH. CH3COH-nya berapa, CH3CO- minusnya berapa, kita hitung dari mol itunya ya, mol yang tadi dikurangi sama mol si basanya. Jadi mol asam kurangi mol basa, ini 0,1 kali 50 mili dikurangi 0,1 kali 10 mili dibagi volume totalnya yaitu 60 mili ya. Jadi sekian molar. Baru CH3CO- minusnya sama dengan mol basa per volume totalnya. Jadi 0,1 kali 10 per 60, gitu 0,0167. Kita punya konsentrasi CH3COH pada saat penambahan 10 mili NaOH, dan kita juga punya konsentrasi CH3CO- pada saat yang sama. Berarti berapa pH-nya? Sama dengan kita masukkan ke perumus Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa ditambah log spesi yang anionnya dibagi spesi yang asam lemahnya. 0,0167 dibagi 0,0667. Dapat pH-nya 4,16. Nah, masukkan nih. Pada saat 10 mili berarti pH-nya 4,16 yang di sini. Oke. Ini pada saat 10 mili di sini ya, 10 mili pH-nya di sini. Nah, ini. Oke. Nah, terus kita hitung juga. Jadi kan nggak boleh cuma satu. Lagi-lagi kita harus bikin nih. Minimal harusnya tuh 3 ya. Dan juga yang pertama 10 mili sama ambil yang 10 mili dikurangi dari titik ekivalen jadi yang 40 mili di sini. Sama pada saat setengah ekivalen. Jadi ini 40 dan saat setengah titik ekivalen berarti saat 25 mili nih di sini ya. Nih. 25 di sini. Itu hitung pH-nya di 3 titik ini. Nanti kalian masukkan gitu. Nih, ini kan 20 ini enggak setengah titik ekivalen sih, tapi ya ini serah sih sebenarnya kalian mau ngambil berapa, tapi aku menyarankan sih 10 mili setelah 10 mili pertama, habis itu setengah titik ekivalen, 10 mili sebelum titik ekivalen, 1 titik ekivalen, terus 10 mili setelah titik ekivalen dan mungkin 30 atau 40 mili setelah titik ekivalen gitu. Kayak gitu aja. Ini gambarkan di sini hitung pH-nya berapa. Oke. Kalau saat setengah titik ekivalen berarti gimana kalau setengah titik ekivalen? Ya berarti kan sama-sama ya. Nih, sama-sama nih konsentrasinya. Berarti kita bisa hitung bahwa nilai pH-nya akan sama dengan nilai pKa-nya di sini. pK-nya berapa nih? 4,76 nih pada saat 25. Nah, oke, ini kita sebenarnya nggak usah hitung yang setengah titik ekivalen ini 4,76. Kenapa? Karena pada saat setengah titik ekivalen kan spesi yang garam asamnya itu dia sama dengan spesi si asam lemahnya, ya kan? Jadi pH sama dengan pKa plus log 1. Log 1 berapa? 0 ya. Berarti pH sama dengan pKa gitu. Ini pK 4,76 di sini. Itu. Habis itu kita hitung juga nih yang di pada saat 10 mili sebelum titik ekivalen atau 5 mili terserah kalian. Nih di sini. Itu. Hitung, masukkan juga ke persamaan Anderson-Hasselbalch. Sekarang lebih banyak sih si ininya ya, si garam asamnya gitu. Nah, kita udah gambar, masukkan titiknya. Lalu kemudian kita hitung pH pada saat titik ekivalen. Pada saat titik ekivalen apa yang terjadi? Hidrolisis ya. Semua spesies CH3COH udah menjadi CH3CO-. Lalu CH3CO- inilah yang kita hitung pH-nya. CH3CO- akan terhidrolisis menjadi OH- ditambah CH3COH. Nilai Kb-nya sama dengan ini. OH- dikali CH3COH per CH3CO- sama dengan Kw per Ka-nya ya. Kb-nya kan 10 pangkat min 14. 10 pangkat 14. Habis itu dibagi sama si Ka-nya, si asamnya. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Jadi dapatnya 5,1 kali 10 pangkat min 10. Berarti X kuadrat plus per 0,05 min X ya. Kan 0,05 mol ya min X. Berarti nanti kita hitung. Berarti X-nya sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 5,34 kali 10 pangkat min 6. H3O plusnya 1,8 juga 10 pangkat min 9. Berarti pH-nya 8,73. Ya, masukkan nih pH-nya di sini. Nih ya, ini pH-nya nih. Pada saat 50 mili. Nah, gitu. Oke. Itu pada saat titik ekivalen yang terjadi adalah hidrolisis. Ya, hidrolisis dari si garam asam atau garam basanya. Di sini berarti garam asamnya. Sekarang lanjut ke keadaan 4 setelah melewati titik ekivalen. Setelah lewat titik ekivalen, pH-nya akan jadi pH basa kuat yang berlebihan. Langsung aja kalian hitung. Jadi basanya misalnya udah 60 kan di sini kan. Berarti 0,1 kali 60 dikurangi 0,1 dikali 50. Dibagi 50 tambah 60, 110. Sama dengan 0,0909 molar. Berarti pH-nya sama dengan 11,96 di sini. Nih.
Nih, pada saat 60, berarti gimana nih? 60 ya. Nah, di sini. Di sini kira 11,96, start 12 lah ya. Nah, mendekati, maaf, ini di sini, mendekati 12. Nah, itu. Oke, nanti strateginya sama juga. Kalian udah, nanti kan mau bikin lagi juga boleh nih di sini. Misalnya pada saat volumenya 90 gitu. Ini berarti pH-nya mungkin sekitar, udah sekitar mendekati 13 lah. Enggak sih, enggak nyampe ya. Berarti mungkin sekitar 12,5 gitu ya. Kan bikin garis lagi nih, garis pertama yang di daerah buffer. Jadi nih garis ini tuh kritikal teman-teman. Pada daerah buffer itu kan harus gambarkan selengkap mungkin nih. Ini garis kritikal nih di sini. Nah, garis satu. Mungkin jangan merah ya, mungkin warnanya lain. Taruh kasih warna kuning mungkin ya. Ini kita ya kehapus. Maaf bentar. Nih, kita gambar garisnya ya. Nih, ini garis satu. Nih, harus lewatin semuanya. Terus yang garis dua yang ini sama garis vertikalnya adalah garis satu titik ekivalen. Oke, nggak bagus ya, bentar. Ini juga tidak bagus. Berarti mungkin di sinilah. Nah, ini. Baru kalian gambarkan grafiknya. Mulai dari sini, kemudian sejajar dengan ini, lalu masuk ke garis yang tegak lurus dengan titik ekivalen, baru balik ke garis yang ini. Garis yang buffer regio kedua. Nah, itu. Oke. Paham nggak sampai sini? Bisa dimengerti nggak, teman-teman? Bisa? Bisa dimengerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas nggak, teman-teman? Udah cukup jelas belum? Gimana, gimana? Udah cukup jelas belum, teman-teman? Mau nyoba? Mau nyoba bikin grafiknya? Sebelum mau kasih soal yang lain, ini aku kasih soal yang sama aja ya sama kayak ini. Jadi kan bisa kebayang. Nanti, ya, karena aku hapus dulu. Nah, oke, ini aku hapus ya. Caranya sama kayak tadi, tapi sekarang pH yang kita hitung mungkin agak lebih sedikit kompleks ya. Karena ada di sini ada pH buffer, di sini ada pH hidrolisis. Ya, hidrolisis dari si garam asamnya. Oke, sekarang aku juga minta kalian ini ya bikin grafik titrasi dari CH3COH dengan NaOH. Tapi ini aku samain aja deh, kan bikin grafik kayak gini lagi ya. Tapi aku tentukan nih konsentrasinya berapa. Nih ya sama ya titrasi. Nih kan bikin ya, gambarkan nih kurva titrasi 50 mili asam asetat 0,1 molar dengan 0,1 molar alkohol. Nih. Terus volume alkoholnya aku tentu, volume NaOH-nya aku tentukan ya. Volume NaOH-nya 0 mili, terus 5 mili, 25 mili, oke, terus sama 45 mili, sama 50, terus hitungnya ya, ini 55 mili, sama 80 mili. Oke, ini ada gambarin titiknya ya. Titiknya di 0 mili, 5 mili, 25 mili, 45 mili, 50 mili, sama 55 mili, dan 80 mili. Jadi ada berapa nih? Ada 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Bisa dikerjakan, teman-teman? Bisa dimengerti nggak? Oh, mungkin ini nih, aku kasih nilai ya. Nilai KB asam asetat 1,8 kali 10 pangkat 5.
terus KW 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, oke. Gimana? Bisa dikerjakan teman-teman? Bisa ya? Oke, silahkan bikin grafik titrasinya. Oke, ini. Silahkan bikin grafik titrasinya ya. Aku kasih waktu sampai jam 11. Cukup ya waktunya ya. Selamat mengerjakan.